Ini dia jawaban pertanyaan-pertanyaan yang membuat lolos tahap administrasi beasiswa Jarum tahun 2023. Hello guys people, welcome back to my video. This is your partner Alia and I hope everyone is still at peace. Jadi seleksi yang ada di beasiswa Jarum tahun 2023 kemarin itu yang pertama ada tahap administrasi, dan tahap tes tertulis, tahap tes, group assignment, dan juga ada tahap wawancara. Kalau aku sendiri saat itu hanya sampai pada tahap tes psikotes, yang mana menurutku kalau kepikir-pikir lagi saat ini itu jawabannya cukup memaksakan. Jadi nanti aku akan buat secara khusus jawaban psikotesku saat itu dalam bentuk short video. Jadi ditunggu ya teman-teman. Oke, meskipun aku belum mendapatkan beasiswanya, tapi aku mau sharing gimana caraku bisa lulus tahap administrasi, yang mana saat itu di salah satu persyaratannya itu ada mengisi formulir yang berisi data diri dan juga esai singkat. Sebelumnya aku mau mengingatkan ke teman-teman untuk baca sesuai dengan persyaratan di tahun kalian, karena bisa aja setiap tahun syarat dan ketentuannya itu berbeda-beda. Oke, langsung aja kita bahas isi dari formulirnya. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu ada data diri. Di sini di sebelah kananku itu ada foto. Kalau untuk foto waktu itu ketentuannya adalah pakai alma mater, terus juga udah ditentukan juga ukuran fotonya. Jadi tinggal ikutin aja. Kemudian nanti ada isi nama, sosial media, terus juga nomor handphone, kemudian ada email. Untuk email waktu itu aku tidak pakai email kampus, jadi pakai email pribadiku. Kemudian isi jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat asal yang mana aku isinya sesuai KTP. Kemudian ukuran baju, ada di semester 4, aku jawab iya. Terus IPK semester diisi, semester yang terakhir. Kemudian untuk IPK ini jangan khawatir teman-teman kalau misalkan IPK kalian tuh ya udah nggak yang tinggi banget gitu ya, itu nggak masalah karena sebenarnya di persyaratannya itu minimal IPK-nya itu adalah 3,0. Jadi kalau misalkan ya memang belum tinggi, nggak apa-apa karena nanti juga bisa kita maksimalin di berbagai pengalaman kalian atau di isi esai singkatnya. Kemudian nanti ada juga univ, fakultas, jurusan, tahun ajaran, tahun masuk kuliah. Waktu itu aku lupa aku tuh masuk persnya di tanggal berapa. Jadi aku kira-kira aja kayak di bulan berapa dan tanggalnya waktu aku nembak aja gitu ya. Masuk ke data orang tua, nama ayah, ibu, usia, alamat pekerjaan, dan juga nomor handphone. Kalau misalkan orang tua kalian itu nggak punya handphone gitu ya, itu atau nggak punya nomor telepon, itu bisa aja di strip aja kayak aku. Kemudian anak keberapa dari berapa bersaudara, aku tulis aku adalah anak satu, atau berarti kan anak pertama gitu ya dari 2 bersaudara, yang mana aku tuh lupa ya, tapi aku isinya begini, yang mana aku tuh punya adik satu dan aku yang pertama. Jadi di sini keterangannya ke 1 dari 2 bersaudara, terus ditulis nama saudara kandungnya, usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaannya. Karena masih sekolah jadi aku tulis pelajar. Kita masuk ke bagian pendidikan. Di sini seperti biasa ya, ada dari SD, terus SMP, dan juga SMA. Pendidikan non formalnya di sini waktu itu aku masukin hal-hal seperti yang berkaitan dengan kelas gitu ya, karena kan pendidikan non formal tuh biasanya kita mendapatkan ya ilmu di luar kampus atau luar sekolah gitu ya, makanya itu pendidikan non formal. Yang pertama di sini aku ada kemah bahasa dan sastra, yang mana waktu itu adalah sebenarnya dari kegiatan dari pageantku, dan itu kayak cuman 4 hari aja tapi cukup intens gitu ya. Dan aku mau kasih tahu teman-teman di sini itu di formulir ini di bagian keterangannya, menurutku itu adalah hal yang sangat penting di mana kalian bener-bener harus maksimalin apa yang kalian tulis. Kayak misalkan di sini tuh kan kayak menjelaskan kegiatannya itu apa gitu ya. Jadi pokoknya dimaksimalin banget
kalian mendapatkan apa dari kegiatan itu, dan kegiatan itu tentang apa sih gitu kan. Kalau di sini aku ikutin aja, pokoknya namanya itu Kemah Bahasa dan Sastra, terus penyelenggaranya itu siapa, tahun berapa, dan tulis keterangannya itu kegiatannya apa gitu. Yang kedua itu sebenarnya adalah seminar ya teman-teman, yang mana seminar itu diadain oleh prodiku yang kerjasama dengan Univ dari Malaysia, yang mana waktu aku ikutan, meskipun waktu itu pembahasannya cukup berat, tapi ada beberapa hal yang aku bisa tangkap, jadi aku tulis aja keterangannya. Kemudian aku juga ikut ada bootcamp data science, terus juga aku waktu itu ada kursus bahasa Inggris, aku ikut kelas speaking level apa, dan aku dapetin nilai berapa selama berapa lama. Kemudian dari ikut kelas itu aku tuh jadi gimana sih, jadi tulis aja semuanya. Kemudian aku juga pernah tes bahasa Inggris pakai Duolingo, jadi aku tulis bahasa asingku di situ skornya berapa. Pokoknya harus benar-benar jujur ya teman-teman, jangan dilebih-lebihkan, karena khawatir kalau misalkan nanti ini tuh ditanyainnya, maybe kita nggak pernah tahu ya pakai bahasa Inggris. Kalau misalkan memang kalian sudah cakep di bahasa Inggrisnya kan, it's okay. Tapi kalau misalkan memang kalian ternyata cuman melebih-lebihkan bahwa kalian itu udah mahir di bahasa Inggrisnya, dan nanti ditanyain pakai bahasa Inggris, itu bahaya banget. Jadi harus jujur, itu yang utama. Kita lanjut ke minat dan hobi. Di sini udah mulai masuk ke pertanyaan dan jawaban yang singkat gitu ya. Aku lupa waktu itu tuh dibatasin atau enggak dari kata-katanya, cuman kalau nggak salah sih iya deh, ada kayak batas maksimal aku ngisi berapa katanya gitu. Jadi pokoknya di bagian ini juga kalian harus benar-benar maksimalin apa yang kalian tulis, tidak bertele-tele, dan sampai pada poinnya. Yang pertama tuh minat dan hobi. Di sini ada pertanyaan yang pertama, mengapa berminat untuk mendaftar dalam program Jarum Beasiswa Plus? Aku tulis aja di sini waktu itu aku kaitin dengan tema dari si beasiswa Jarumnya tahun itu. Kalau nggak salah ada generasi plusnya gitu, yang mana di iklannya gitu ya, itu kayak bahwa beasiswa Jarum itu adalah orang yang berani menghadapi tantangan gitu. Jadi aku di sini tulis dengan menjadi beasiswa Jarum, saya yakin bisa terbantu untuk menjadi pribadi yang bukan hanya berani menghadapi tantangan, namun juga kreatif dalam memanfaatkan tantangan sebagai sebuah peluang. Jadi pintar-pintar mengaitkan tema di tahun itu dengan jawaban-jawaban dari esai kalian. Kemudian bagaimana program beasiswa Jarum itu bisa membantu diri kita meraih masa depan. Ini juga aku tuh riset dulu program yang dapetin dari beasiswa Jarum itu apa aja. Jadi aku bisa menuliskan di sini bahwa waktu ada 6 program gitu yang didapetin kalau misalkan jadi beasiswa Jarum. Aku tulis dengan 6 program yang akan didapatkan ketika menjadi beasiswa Jarum. Saya yakin beasiswa Jarum dapat membantu saya lebih mudah dalam meraih mimpi. Maksudnya adalah dari 6 program itu tentunya kan pasti ada seperti peningkatan soft skill gitu-gitu ya, yang mana itu akan sangat berguna untuk perkembangan diriku, yang tentunya juga lebih mudah untuk aku bisa meraih mimpi-mimpiku. Terus apakah bersedia aktif dalam program beasiswa Jarum? Ini harus tertulis ya teman-teman. Terus berikan alasannya. Aku tulis di sini peningkatan soft skill, memperluas koneksi, dan brainstorming bersama orang-orang hebat lainnya adalah kesempatan yang sangat berharga bagi saya. Saya akan menjadi orang yang sangat merugi jika saya tidak bisa memanfaatkannya. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan, bagaimana sikap Anda jika mendapat tawaran dari beasiswa lain? Aku jawabnya dengan menurut saya merasa cukup dan bersyukur. Dalam hal ini adalah hal yang perlu saya tanamkan agar orang lain juga dapat terbantu dalam pendidikannya. Jadi saya akan memilih beasiswa yang telah saya dapatkan terlebih dahulu. Jadi case-nya waktu itu adalah aku sedang mendaftar beasiswa yang lain juga ya teman-teman, sebagai cadangan, karena kita nggak pernah tahu, maka kita harus coba banyak cadangan. Makanya aku bilang di sini kalau misalkan ada satu beasiswa yang udah aku dapetin,
aku akan stop dulu di situ sampai aku memang bener-bener butuh beasiswa yang lain lagi. Karena menurutku ya teman-teman, di luar sana itu mungkin masih banyak orang-orang yang belum mendapatkan beasiswa. Jadi kalau misalkan aku udah dapat beasiswa, rasanya aku nggak enak kalau misalkan ternyata masih banyak di luar sana yang butuh beasiswa, sedangkan aku udah dapat tapi aku malah daftar lagi. Memang itu adalah hak kita teman-teman, cuman kalau dari pribadiku sendiri adalah rasa cukup dan harus bisa berbagi dengan orang lain gitu. Kemudian di sini ada sebutkan keterampilan khusus yang dikuasai. Terus hobi dan kegemaran, tulis serah kalian, itu aku tulis banyak banget di situ ya. Kita lanjut ke kegiatan organisasi. Untuk bagian organisasi di dalam kampus, ini aku kosongin karena kalau dalam kampus itu aku waktu itu ikutnya adalah lebih ke kepanitiaan yang mana sifatnya itu kan sebentar ya teman-teman. Maksudnya tidak yang per periode, hanya sekitar per event aja gitu. Kemudian untuk organisasi di luar kampus, di sini aku tulis yang pertama adalah kegiatan volunteerku. Mungkin aku udah bilang di video-videoku sebelumnya bahwa volunteer itu penting banget ketika kita daftar beasiswa ataupun daftar pekerjaan magang, karena dari volunteer itu menurutku pribadi ya, kayak kita itu sudah berusaha untuk meluangkan waktu kita untuk bisa berbagi dengan sekitar. Jadi menurutku volunteer itu bisa jadi nilai tambah ketika kita daftar sesuatu. Yang selanjutnya di sini ada, aku lewat aja ya teman-teman, kepanitiaan di dalam kampus. Di sini ada satu hal yang mungkin menurut kalian biasa tapi menurutku cukup penting di bagian keterangannya, yang mana waktu itu aku jadi ikut bagian dari tim Bawaslu. Kemudian di sini alasanku ikut, aku benar-benar tulis sejujur-jujurnya, yang mana aku tulis keluar dari zona nyaman yang takut terhadap dunia politik membuat saya memutuskan untuk ikut dalam kepanitiaan ini. Meskipun awalnya sulit, namun saya bisa mengatasinya berkat kerjasama tim yang kompak. Kepanitiaan di luar kampus, yang mana nih sebenarnya ada gabungan dari kepanitiaan yang masih acara dari kampus gitu ya, atau misalkan acara prodi, dan juga gabungan dari acara yang memang dari organisasi di luar kampusku. Kita lanjut ke bagian prestasi. Ini di sini tulisnya adalah sewaktu SMA sampai saat ini. Kalau untuk aku sendiri nggak banyak ya teman-teman prestasinya, tapi kalau misalnya kalian punya banyak prestasi dari SMA, boleh banget ditulis di bagian ini. Kemudian untuk aktivitas sosial dan kegiatan lainnya, ini adalah bagian yang terakhir teman-teman. Apakah Anda tertarik dengan kegiatan sosial? Jawab aja ya. Harusnya iya ya, karena sebagai calon beasiswa Jarum harus bisa ikut kegiatan sosialnya. Kemudian berikan alasannya. Terus kalau misalkan tertarik dengan kegiatan sosial, jelaskan bentuk kegiatan sosial apa yang kita sukai. Lanjut, mengapa Anda berminat untuk mendaftar dalam program Jarum Beasiswa Plus? Nah, ini adalah yang paling penting ya teman-teman, karena biasanya ya kalau dalam setiap interview beasiswa maupun interview pekerjaan, pasti selalu tanyain, kenapa sih kamu mau masuk ke perusahaan ini? Jadi aku tulis, dengan menjadi peraih beasiswa Jarum, saya yakin bisa terbantu untuk menjadi pribadi yang bukan hanya berani menghadapi tantangan, namun juga kreatif dalam memanfaatkan tantangan sebagai sebuah peluang. Mungkin ini sebenarnya sama teman-teman sama yang tadi sebelumnya ya, gitu. Karena kalau nggak salah juga yang sebelumnya itu sama, jadi aku tulis sama itu nggak apa-apa, dan ya alhamdulillah buktinya lolos ya gitu. Lanjut. Apakah tertarik dengan kegiatan di luar jam kuliah? Iya. Kemudian apa yang kamu tertarik dengan itu gitu ya? Kalau aku di sini tulis benar-benar jujur, aku tulis di sini kegiatan di luar kuliah yang menarik untuk diikuti adalah outbound. Tulis alasannya kenapa? Karena sebagai bentuk penyegaran diri, kegiatan outbound ini juga bisa melatih kemampuan kerja sama tim. Jadi tulis aja apa yang kalian mau dari kegiatan di luar jam kuliah itu. Kalau misalkan kalian nggak tertarik, ya tulis aja
apa alasan kalian gitu ya. Tapi kalau misalkan menurutku sendiri, again sebagai penerima beasiswa harus ikut-ikut kegiatan yang disediakan dari programnya itu ya. Kemudian apakah aku punya pekerjaan sampingan atau part time? Kalau misalkan punya, jawab iya. Kalau misalkan enggak, ya udah tidak gitu. Kalau misalkan iya, sebagai apa, tulis kalian part time-nya sebagai apa. Di bagian isi formulir dan esai singkat ini untuk teman-teman ada 3 hal yang wajib kita tanamkan gitu ya. Yang pertama adalah kejujuran dalam menulis isinya. Terus yang kedua adalah otentik atau unik. Kalian harus ya pure dari diri kalian, tidak copy paste dari orang lain atau tidak ikut-ikutan jawaban orang lain. Dan yang terakhir adalah bisa mengaitkan program apa yang mereka tawarkan dengan isian dari esai kita atau jawaban-jawaban kita. Saat itu ada salah satu kegiatanku yang tidak ada sertifikatnya, jadi aku mengakalinya dengan print foto-foto kegiatanku. Kemudian jangan lupa untuk mengirim berkasnya dari jauh-jauh hari, karena menurutku berkasnya harus dikirim dulu dari domisiliku di Jogja terus ke Semarang waktu itu. Belum lagi kalau misalkan sampainya itu di pos security-nya atau di front desk-nya yang biasanya itu kan membutuhkan waktu yang lama ya untuk sampai di mungkin rekruternya gitu. Jadi untuk mengantisipasi, aku waktu itu ngirimnya di sekitar H-5 sebelum penutupan. Alright, sekian videoku kali ini. Semua isi dalam videoku adalah murni pengalaman pribadiku. Semoga kalian yang sedang berusaha dan berjuang mendapatkan beasiswa Jarum atau beasiswa apapun itu, semoga kalian bisa mendapatkannya ya. Dan terima kasih sudah menonton videoku. See you on the next video. Bye. Wassalamualaikum.